Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. 100 mil dari Gerbang Yuan. Ratusan murid Gerbang Yuan dikumpulkan di puncak gunung. Ini adalah pos jaga di depan Gerbang Yuan, dan digunakan untuk memantau setiap aktivitas di sekitar Gerbang Yuan. Tentu saja, pos jaga seperti itu tidak ada di masa lalu, walau bagaimanapun juga, Yuan Gate adalah orang-orang yang menyerang, dan tidak ada yang berani menyerang mereka. Tentu saja, ini semua hanya di masa lalu. Situasi di wilayah Suan Timur saat ini telah mengalami transformasi drastis hanya dalam waktu 3 hari. Transformasi mengejutkan ini bahkan terdeteksi oleh berbagai kerajaan yang bersekutu dengan Yuan Gate. Karena itu, beberapa orang bijak dengan cepat menarik pasukan mereka, dan menempatkan mereka di dalam kerajaan mereka sendiri. Bahkan, mereka tidak lagi berani menyerang kekaisaran lain. Setelah semuanya, mereka sangat menyadari, jika Gerbang Yuan dikalahkan, meskipun tidak mungkin untuk menghapus semua kerajaan yang bersekutu dengan Gerbang Yuan, kemungkinan yang paling ganas masih akan dihancurkan. Oleh karena itu, di tengah situasi yang tidak stabil ini, yang terbaik adalah bertindak sedikit lebih hati-hati dan tetap bersikap rendah hati. Di puncak gunung, patroli itu terus memindai sekeliling mereka dengan mata mereka yang tajam. Kadang-kadang, akan ada beberapa orang berlarian ke sana kemari dan memeriksa tempat lain. Waktu terus berlalu, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berseru. Orang-orang di sekitarnya segera mengangkat kepala mereka untuk melihatnya, hanya untuk menyadari kalau langit yang jauh tampak menjadi lebih terang secara tiba-tiba. Sementara itu, tampaknya ada banyak individu di dalam cahaya yang jauh itu. "Oh tidak, kirim sinyalnya," teriak seorang penjaga. Ekspresi patroli berubah drastis saat ketakutan naik ke mata mereka. Segera, pekikan tajam keluar dari bibir mereka. Wush! Sebuah cahaya merah menyala keluar dari dalam tangan mereka, sebelum akhirnya meledak di langit. Bahkan, sangat mungkin untuk melihatnya dari jarak 100 mil. Setelah sinyal dilepaskan, cahaya itu dengan cepat menyapu dari cakrawala. Baru kemudian, mereka akhirnya melihat sejumlah besar manusia di dalam cahaya itu. Sementara itu, orang-orang itu semua menatap mereka dengan kejam, dan dengan kebencian yang kuat di mata mereka. Wush wush. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, serangan yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Seketika, seluruh puncak gunung diratakan oleh serangan liar dan ganas mereka. Puncak gunung itu rata, namun, sosok yang tersebar di langit tidak berhenti. Sebaliknya, mereka langsung menuju Gerbang Yuan yang jauh. Segera setelah itu, di beberapa lokasi lain, suar sinyal yang cemerlang melesat ke langit. Setelah itu, suar sinyal semuanya diliputi oleh sosok-sosok yang berkerumun dari belakang. Api balas dendam datang dari segala arah yang mengelilingi Gerbang Yuan, dan tidak membiarkan apapun lolos. Markas besar Yuan Gate, aura iblis berlama-lama di seluruh tempat. Sementara itu, rasanya seolah-olah ada lolongan hantu yang tajam yang dipancarkan. Pada saat ini, Gerbang Yuan berada dalam kekacauan, dan banyak sekali sosok yang bergegas keluar. Setelah itu, mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat lautan manusia yang tampaknya tak berujung bergegas dari jauh. Hampir mustahil untuk menyebutkan berapa banyak orang yang datang. Meskipun mata para murid ini terjalin dengan aura iblis, jejak ketakutan masih melintas di wajah mereka. Banyak individu sekarang berdiri di langit di luar Gerbang Yuan. Ketika mereka melihat murid-murid Gerbang Yuan itu, mata mereka langsung memerah. Kemudian, dengan raungan kemarahan, jutaan dari mereka langsung menuju Gerbang Yuan dengan mata merah. Sepertinya kalian semua ingin mati," teriak seseorang. Teriakan sedingin es terdengar dari dalam Gerbang Yuan, tepat saat kelompok itu hendak menyerang. Segera setelah itu, kain hitam besar puluhan ribu kaki tiba-tiba melesat keluar dan menyapu tempat itu. Setelah itu, tubuh semua orang yang melakukan kontak dengannya segera terkorosi sampai hanya tulang mereka yang tersisa. Bahkan, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum jatuh dari langit. Setelah mengalami hambatan yang menakutkan, orang-orang bermata merah itu semua tertegun saat mereka mundur. Setelah mereka memulihkan beberapa indera mereka, mereka dengan cepat mundur. Kemudian, mereka menatap Gerbang Yuan dengan ketakutan di mata mereka. Setelah apa yang terjadi pada orang-orang yang ceroboh itu, sosok cahaya di belakang mereka akhirnya tenang, dan mereka tidak lagi berani maju dengan ceroboh. Mereka semua berdiri di langit, sementara mereka menatap tajam ke arah Gerbang Yuan yang dijaga ketat.
Tiba-tiba keributan meletus di antara sosok-sosok cahaya yang menutupi langit. Setelah itu, celah besar terbentuk sebelum sekelompok besar dari Dao Sek muncul. Pemimpin mereka secara alami Lindong, Ying Xuanzi, dan yang lainnya. Para ahli di sekitarnya semua merasa terangkat setelah kelompok ini tiba. Sementara itu, ada jejak kemarahan tambahan di mata mereka ketika mereka melihat gerbang Yuan. Lindong berdiri di langit. Ketika dia melihat aura iblis yang menutupi gerbang Yuan, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia tidak berharap bahwa apa yang dulunya sekte paling kuat di wilayah Suan Timur, sekarang telah menjadi wilayah iblis. 3 anjing tua dari gerbang Yuan. Apakah kalian akan terus bersembunyi bahkan sampai sekarang, ucap Lindong. Lindong memandang bagian terdalam dari gerbang Yuan dengan sikap acuh tak acuh. Lalu, suaranya yang dibungkus dengan Yuan Power yang megah, bergemuruh melintasi langit seperti guntur. Memalukan, kalian semua benar-benar berani menyerang gerbang Yuan kami. Kalian semua mencari mati. Seorang tetua Yuan Gate berteriak dengan keras. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Liu Qing menatap tajam pada sesepuh itu. Tiba-tiba, dia melebarkan mulutnya, sebelum raungan naga menyapu ke arah depan, raungan naga yang kuat itu mungkin didapat menghancurkan ruang, dan dengan kejam menyerang ke arah sesepuh Yuan Gate itu. Namun, cahaya hitam tiba-tiba melintas dari bagian terdalam sekte, tepat saat naga itu meraung, raungan itu langsung menyerbu pertahanan gerbang Yuan. Segera setelah itu, cahaya hitam itu menghancurkan raungan naga. Hahaha, kamu memang cukup mampu. Kamu bahkan berhasil mendapatkan ahli dari suku naga untuk membantu kamu, ucap seseorang tetua. 3 cahaya hitam melesat dari bagian terdalam gerbang Yuan setelah raungan naga itu hancur. Setelah itu, mereka muncul di langit. Orang di sebelah kanan memiliki wajah yang cantik dan rambut perak. Yang di sebelah kiri mengenakan jubah hitam dan memiliki kulit halus yang jelas. Namun, yang tangannya sangat pucat. Sementara itu, ada seorang pria mengenakan jubah putih berdiri di antara mereka. Warna matanya adalah campuran hitam dan putih, muncul seperti yin dan yang. Selain itu, matanya tampak begitu dalam, dan membuat orang akan merasa seolah-olah jatuh di dalamnya. Sikap mereka persis sama dengan 3 tahun yang lalu. Oleh karena itu, siapa lagi yang bisa selain mereka bertiga kepala besar gerbang Yuan? Mata Lindong berhenti pada mereka bertiga. Sementara itu, ada keinginan membunuh yang sangat kaya melonjak di matanya. Bagaimanapun juga, dia telah menantikan hari ini sejak dia diusir dari wilayah Suan Timur 3 tahun yang lalu. Untuk mempersiapkan hari ini, ia telah berlama-lama antara hidup dan mati selama 3 tahun terakhir. Huff, Lindong menghela napas dalam-dalam. Auranya juga berangsur-angsur berubah saat ia menghembuskan napas. Jika dia seperti pedang berselubung di masa lalu, seperti yang sekarang, pedang ini benar-benar terhunus. Aura tajamnya tampaknya menembus awan. Little Marten dan Little Flame juga perlahan-lahan mengepalkan tangan mereka. Sementara itu, ada keganasan yang tak berujung dan berkedip di mata mereka. Berdiri di dalam gerbang Yuan, trio Tian Yuanzi juga mendeteksi transformasi Lindong. Segera, mata mereka mengeras sedikit sebelum ekspresi di wajah mereka tumbuh sedikit serius. Apapun itu, mereka tidak punya pilihan selain mengakui kalau Lindong saat ini tidak lagi menjadi murid Dao Sekte yang lemah dari 3 tahun yang lalu. Saat itu, aku tidak mengeluarkan biaya mahal untuk membunuhmu, ucap Tian Yuanzi sambil menghela nafas. Jangan bilang padaku kalau kamu benar-benar menahan diri pada waktu itu, balas Lindong sambil tersenyum. Sementara itu, nadanya penuh ejekan. Saat itu, 3 kepala besar gerbang Yuan telah menyerang bersama untuk menghadapinya, yang hanya seorang murid belaka dari Dao Sekte. Jika Kingzi tidak menembus ruang dan menyelamatkannya, mungkin mustahil baginya untuk melarikan diri. Tian Yuanzi menyipitkan matanya, sebelum kilatan dingin melintas di matanya. Kemudian, dia dengan santai berkata, tidak perlu bangga pada dirimu sendiri. Kamu mungkin telah melarikan diri saat itu, tetapi itu akan tetap sama saja setelah kami menghabisi kamu sekarang, ucap Tian Yuanzi. Mungkin kalian bertigalah para anjing tua yang akan menjadi sial kali ini, ucap Lindong lembut. Makhluk yang sombong, apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang telah membaik setelah 3 tahun? Aku akan membiarkanmu menyaksikan celah yang sangat besar di antara kita berdua. Ucal Ren Yuanzi. Wajah Ren Yuanzi menjadi gelap. Kemudian, tubuhnya bergerak sebelum ruang kosong berfluktuasi. Akhirnya dia muncul tepat di depan Lindong, dan mengulurkan tangan besarnya. Sementara itu, riak reinkarnasi yang sangat padat menyebar. Hah, tahap reinkarnasi, di sebelahnya, sesepuh pertama Zuli dan yang lainnya semua terkejut ketika mereka mendeteksi riak ini.
Mereka baru saja akan campur tangan, ketika Lindong menghentikan mereka. Kemudian, dia melambaikan tangannya, sebelum bayangan hitam keluar dari lengan bajunya. Setelah itu berubah menjadi sosok hitam di depannya. Sosok hitam itu memegang pedang panjang hitam. Sementara itu, dia menatap Ren Yuanzi dengan acuh tak acuh yang sedang menuju ke arahnya, dengan tangan yang mengandung riak reinkarnasi. Akhirnya tanpa ragu-ragu lagi, sosok hitam itu mengayunkan pedang panjang hitamnya ke depan. Swoosh! Tidak ada fluktuasi yang menakutkan ketika pedang panjang hitam itu berayun ke depan. Namun, mata Ren Yuanzi tiba-tiba menyusut. Itu karena dia merasakan sensasi yang sangat berbahaya di dalam hatinya. Sementara dia merasa gelisah, pedang panjang hitam itu melintas sebelum itu dengan berat menebas ke telapak tangannya. Setelah itu, riak reinkarnasi yang sangat misterius itu langsung ditebas oleh panjang hitam itu. Akhirnya, pedang itu menembus dagingnya, dan menyebabkan darah segar langsung muncrat. Ah! Ren Yuanzi berteriak dengan sedih. Segera, dia dengan cepat menarik kembali. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi sebelum ia dengan cepat mundur kembali ke gerbang Yuan. Akhirnya, matanya melihat sosok hitam di depan Lindong dengan sedikit rasa takut yang berlama-lama di dalamnya. Hati-hati, ada sesuatu yang aneh dengan makhluk itu. Tian Yuanzi menatap sosok hitam di depan Lindong dan perlahan-lahan berkata. Ren Yuanzi menggertakkan giginya. Segera, warna hijau dan putih melintas di wajahnya. Setelah semua itu, dia tidak mengharapkan Lindong untuk melayaninya seperti pukulan memalukan tepat setelah dia menyerang. Anak kecil ini datang dengan matang dan sudah siap. Di Yuanzi yang belum berbicara, tiba-tiba berkata dengan suara gelap dan dingin. Sudah siap ya? Tian Yuanzi tersenyum tipis dan berkata. Kalau begitu, kita harus menyampaikan kejutan kita juga, ucap Tian Yuanzi. Dia dengan lembut mengayunkan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Setelah itu, ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Kemudian, kabut hitam melonjak, dan tampaknya ada sosok buram perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Keributan ini secara alami ditemukan oleh kelompok Lindong. Segera, mereka mengerutkan kening mereka. Ini karena mungkin bagi mereka untuk mendeteksi riak yang sangat aneh dari ruang yang terdistorsi itu. Satu kaki perlahan-lahan keluar dari dalam ruang yang terdistorsi itu. Setelah itu, kabut hitam yang terjalin di sekelilingnya secara bertahap memudar, dan mengungkapkan sosok kurus. Sosok itu mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Karena begitu banyak orang dari Dao Sekte ada di sini, kalian semua harus bertemu dengan teman lama kalian. Ekspresi wajah Tian Yuanzi menjadi lebih berbahaya saat dia tersenyum dan berkata kepada anggota Dao Sek. Tangan pucat terulur dari dalam lengan baju sosok itu. Setelah itu, sosok itu perlahan-lahan melepas tudungnya di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ia melepas tudungnya, wajah tampan namun pucat muncul di depan mata semua orang. Siapa ini? Tanya Lindong. Lindong menatap sosok asing itu, dan hanya sedikit terkejut. Meskipun orang ini jelas orang asing, Lindong mendeteksi aroma yang akrab dari tubuhnya. Keributan tiba-tiba meletus dari belakang. Lindong menoleh, hanya untuk melihat bahwa wajah Ying Xuanzi yang tiba-tiba menjadi pucat. Ying Xuanzi menunjuk jarinya pada sosok itu, sementara kejutan memenuhi matanya. Kamu Zhou Tong, kamu masih hidup, bagaimana ini mungkin? Ucap Ying Xuanzi terkejut. Heh, Zhou Tong, ucap Lindong. Hati Lindong bergetar hebat. Kemudian, dia menatap dengan bingung pada sosok itu. Ternyata pria itu sebenarnya adalah murid Dao Sek yang paling mempesona 100 tahun yang lalu, seseorang yang bahkan memahami tulisan suci kesedihan besar, Zhou Tong. Bukankah dia mati di tangan Yuan Gate, ucap Lindong. Hah, Zhou Tong, ucap orang-orang. Keributan yang tidak bisa ditahan tiba-tiba meletus di antara para murid Dao Sekte. Wajah mereka pucat saat mereka melihat sosok di kejauhan. Sementara itu, kejutan memenuhi mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Ying Xiaoxiao juga berseru kaget. Dia mengepalkan tangannya dan bergumam. Senior Zhou Tong jelas dibunuh oleh gerbang Yuan 100 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin bahwa dia masih hidup, guma Ying Xiaoxiao. Berada di sampingnya, tubuh Ying Xuanzi bergetar terus-menerus. Sementara itu, ekspresi di matanya berubah dengan cepat, itu sudah jelas, emosi dalam hatinya terlalu kuat. Sepertinya adegan saat ini berdampak besar padanya. Ketika Lindong memandang murid-murid dari Dao Sek yang telah membuat keributan, dia sedikit mengernyit. Tepat, ekspresi agak serius muncul di matanya. 100 tahun yang lalu, posisi yang dinikmati Zhou Tong di antara para murid Dao Sek kira-kira sama dengan posisinya saat ini.
Bahkan, ketika Lindong pertama kali memasuki Dao Sekte, ia bahkan menganggap senior Zhou Tong sebagai targetnya jauh di dalam hatinya. Di sepanjang jalannya, dia memecahkan banyak catatan yang dibuat oleh Zhou Tong, dan secara bertahap membuat nama untuk dirinya sendiri di Dao Sek. Ini karena dia tidak berharap akan ada hambatan dalam perjalanan pelatihannya, sehingga dia tidak bisa mengatasinya. Setiap generasi pasti punya legendanya sendiri, itu sudah jelas. 100 tahun yang lalu, Zhou Tong adalah legenda di Dao Sek. Orang ini juga memahami tilisan suci kesedihan besar yang sangat mendalam, dan memimpin murid-murid Dao Sek untuk berperang melawan Gerbang Yuan selama kompetisi sekte besar. Akhirnya, dia bahkan menyerang ke Yuan Gate sendirian. Meskipun dia akhirnya terbunuh, dia meninggalkan tanda yang signifikan di wilayah Suan Timur, dan namanya selamanya tercetak di hati semua murid Dao Sekte. Namun, sampai sekarang, mantan legenda Dao Sek ini sekali lagi muncul hidup-hidup di depan mereka. Selain itu, dia sekarang berada di sisi yang berlawanan dari sekte Dao mereka. Pada saat ini, rasanya seolah-olah iman mereka telah runtuh, karena para murid Dao Sek yang semula bersemangat, semuanya mulai merasa berkecil hati. Dia memang senior bela diri Zhou Tong, berada di sampingnya, Ying Huan perlahan berkata. Mata birunya yang sedingin es menatap tajam sosok yang jauh, dengan emosi yang rumit di matanya. Sebelumnya, dia juga penggemar berat bela diri senior Zhou Tong. Zhou Tong, kamu masih hidup? Tanya Ying Xuanzi saat menatap tajam pada sosok yang sudah dikenalnya itu. Sementara itu, suaranya sedikit bergetar. Hahaha, adegan yang mengharukan ya. Ying Xuanzi, ini adalah murid yang paling kamu banggakan, sebuah legenda di hati para murid Dao Sek yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sampai sekarang, dia berpihak pada Gerbang Yuan aku. Tidakkah menurut kamu ini lucu? Tian Yuanzi tertawa samar dan berkata. Kenapa bisa begitu? Tubuh Ying Xuanzi bergetar saat dia berteriak dengan keras. Bibir Zhou Tong bergerak setelah mendengar teriakan ledakan itu. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kamu pengkhianat, teriak Ying Xuanzi. Sikap Ying Xuanzi tampaknya telah menjadi jauh lebih tua pada saat ini, berada di sampingnya, Ying Xiao buru-buru mendukungnya. Sementara itu, murid-murid Dao Sekte di belakang yang awalnya bersiap untuk pergi, semua tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Lindong tanpa sadar mengerutkan keningnya ketika dia melihat adegan yang tak terduga ini. Mata tajamnya menatap tajam pada Zhou Tong. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan berkata, Martial Senior Zhou Tong, aku percaya bahwa kamu saat ini tidak lagi kamu yang sebenarnya, ucap Lindong. Tubuh Zhou Tong tampaknya diam sejenak. Setelah itu, matanya beralih ke Lindong. Meskipun dia tidak berbicara, sepertinya ada riak jauh di dalam matanya. Tidak masalah mengapa kamu menjadi seperti ini. Kami, para murid Dao Sekte tidak akan pernah melupakan senior bela diri Zhou Tong, orang yang berani menyerang ke Gerbang Yuan sendirian untuk kepentingan Dao Sekte. Selain itu, aku percaya bahwa kamu pasti tidak bertindak atas kemauan kamu sendiri, ucap Lindong. Suara Lindong yang agak serak perlahan-lahan menyebar, dan secara bertahap menekan kekacauan di antara para murid Dao Sek. Segera, banyak murid mulai mendapatkan kembali ketenangan mereka. Bagaimanapun juga, mengingat karakter bela diri senior Zhou Tong, bagaimana mungkin dia berdiri di sisi Gerbang Yuan? Pasti ada sesuatu yang salah, pikir Lindong. Zhou Tong terus menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut panjangnya menari-nari. Setelah itu, air mata mulai jatuh di wajahnya yang tampan, sementara tubuhnya bergetar hebat. Sepertinya dia sedang berjuang melawan sesuatu. Setelah itu, suara yang sangat serak dan tidak jelas keluar dari mulutnya. Guru, ucap Zhou Tong, ada keputusasaan yang tak berujung dalam suaranya yang serak. Tubuh Ying Xuanzi menegang. Dia melihat Zhou Tong yang berjuang sebelum dia tiba-tiba menyadarinya. Dengan ekspresi menakutkan, dia menatap Tian Yuanzi dan meraung. Apa yang telah kamu lakukan padanya, ucap Ying Xuanzi. Tian Yuanzi mengerutkan keningnya saat dia melirik Zhou Tong. Kemudian, dia mendengus dingin sebelum mengguncang lengan bajunya. Setelah itu, tubuh Zhou Tong perlahan-lahan terhenti. Emosi yang baru saja naik di wajahnya, berangsur-angsur memudar dan dia tampak seperti zombie yang dikendalikan oleh orang lain. Muridmu memiliki pikiran yang sangat tangguh. Bahkan setelah dia terkikis selama 100 tahun, dia masih bisa mempertahankan jejak kesadarannya. Hahaha, sebenarnya aku tidak berbuat banyak. Hanya saja, aku tidak mau melihat bibit yang bagus dibuang begitu saja. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengubah kesetiaannya dari Dao Sek ke Gerbang Yuan aku, jawab Tian Yuanzi sambil tertawa. Ying Xuanzi marah, dan bahkan wajahnya menjadi terdistorsi.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa murid ini, yang paling dia banggakan dan yang dia anggap anaknya sendiri, sebenarnya disiksa oleh Yuan Gate selama 100 tahun terakhir. Aku akan membunuhmu, teriak Yin Xuanzi. Yin Xuanzi tiba-tiba meraung, sebelum kekuatan Yuan yang luas dan perkasa meletus. Kemudian, dia langsung melesat ke depan sebelum serangan tajam yang tak tertandingi menabrak Tian Yuanzi dengan kecepatan seperti kilat. Tian Yuanzi menyeringai melihat ini. Lalu, dia berkata, Zhou Tong, gurumu tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Mengapa kamu, muridnya, tidak mengajarinya bagaimana berperilaku sendiri, ucap Tian Yuanzi. Ush! Zhou Tong melesat ke depan setelah suara itu terdengar. Kemudian, dia langsung muncul di depan Yin Xuanzi dengan cara seperti hantu. Menggesek tangannya, ruang di depannya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan, sepertinya ruang tak berbentuk telah memadat di bawah telapak tangannya. Bang! Serangan tajam Yin Xuanzi dengan keras berbenturan dengan ruang padat yang terdistorsi itu. Kemudian, dia benar-benar dikirim terbang. Segera setelah itu, Zhou Tong mengambil langkah maju, sebelum tubuh anehnya muncul di depan Yin Xuanzi. Setelah itu, dia menekan jarinya ke depan, sebelum ujung jarinya tampak menembus ruang dan langsung menekan ke arah dahi Yin Xuanzi. Tekniknya sangat kejam. Ayah! Teriak Yin Xuanzi. Yin Xiaoxiao dan yang lainnya memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka, ketika mereka melihat bahwa Yin Xuanzi dalam bahaya setelah musuhnya melakukan dua gerakan saja. Jari yang mengandung cahaya perak, tampak seperti pedang yang tajam. Namun, tepat ketika serangan tajam ini akan mendarat di dahi Yin Xuanzi, energi mental yang luas dan perkasa tiba-tiba diaglomerasi menjadi tirai cahaya di dahinya. Meskipun tirai cahaya energi mental ini hanya memblokir serangan itu untuk sesaat, seperti jari yang hendak menerobos tirai, jari panjang lain dengan cahaya hitam juga bergegas dari belakang. Setelah itu, bentrok hebat dengan serangan Zhou Tong. Berderit-berderit, kedua jari bercahaya itu berbenturan. Yang mengejutkannya adalah, tidak ada gelombang serangan energi ganas yang menyebar. Namun, ruang di sekitar jari-jari itu tampaknya telah runtuh pada saat ini. Bam! Dua sosok bergetar sebelum mereka berdua mengambil alih selusin langkah mundur. Oh begitu ya, jadi simbol ancestral spasial ada di tanganmu, ucap Lindong. Lindong melirik Zhou Tong dengan terkejut setelah dia menyelamatkan Yin Xuanzi. Ketika mereka bentrok sebelumnya, Zhou Tong telah menggunakan kekuatan simbol ancestral tata ruang. Selain itu, kekuatan ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan apa yang digunakan Ren Yuanzi beberapa hari yang lalu, itu sudah jelas, simbol ancestral spasial bukan milik Ren Yuanzi. Sebaliknya, itu milik Zhou Tong. Zhou Tong tidak menjawab, matanya hanya menatap Yin Xuanzi, yang sekarang terlihat jauh lebih tua. Sementara itu, tampaknya ada rasa sakit dan kepahitan, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Tuan Sekte, Zhou Tong saat ini sudah di bawah kendali mereka. Lindong menghela nafas dengan lembut dan berkata. Yin Xuanzi mengepalkan tangannya dengan erat. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan mengangguk. Dengan suara serak dia berkata, aku terlalu ceroboh, jawab Yin Xuanzi. Ketika Lindong melihat sikap Yin Xuanzi, dia juga merasa kesal. Segera, dia dengan cepat mengangkat kepalanya, dan mengarahkan pandangannya yang dingin dan tegas kepada trio Tian Yuanzi sebelum dia berkata, Master Sekte, percayalah, bahwa aku akan membuat mereka membayar harga yang lumayan mahal, ucap Lindong. Aku akan menyerahkan segalanya padamu, jawab Yin Xuanzi sambil mengangguk. Dia juga mengerti, bahwa dia tidak dapat menangani situasi dengan kekuatannya saat ini. Hahaha, kamu ingin menghabisi Zhou Tong? Aku takut dia tidak akan membiarkan kalian menyerang gerbang Yuanku, ucap Tian Yuanzi sambil tertawa dengan suara yang samar. Ada begitu banyak ahli dari wilayah Xuan Timur yang hadir hari ini. Sepertinya kita semua akan menikmati pertarungan internal yang besar dalam Dao Sek, tambahnya. Anjing tua, kamu tenang saja, kamu akan mendapatkan giliran untuk menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian begitu aku menangkap kamu, balas Lindong saat memberi Tian Yuanzi senyum ganas. Matanya dingin dan keras. Apakah benar begitu? Hahaha, ucap Tian Yuanzi. Niat membunuh melintas di mata Tian Yuanzi. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, Zhou Tong, ini Lindong, orang yang menggantikan reputasimu di Dao Sek. Di antara prestasi masa lalu kamu, tidak ada yang berhasil melampauinya. Hari ini, biarkan dia menyaksikan kemampuan kamu. Tentu saja, yang terbaik adalah jika kamu dapat membunuhnya juga, ucap Tian Yuanzi. Namun, Zhou Tong tidak bergerak ketika mendengar kata-kata Tian Yuanzi. Alih-alih, cahaya perak samar berkilauan berkedip di matanya.
Apakah kamu masih berpikir untuk menolak sekarang? Kamu pasti bermimpi, ucap Tian Yuanzi. Tian Yuanzi mendengus dingin saat melihat ini. Dia mengepalkan tangannya di depan aura keabu-abuan yang menutupi mata Zhou Tong, dan dengan cepat mengikis cahaya perak di dalamnya. Tubuh Zhou Tong bergetar hebat, dan kepalanya dengan cepat dipenuhi keringat. Dia mengepalkan giginya sebelum darah merembes keluar, itu menyebabkan dia terlihat sangat menakutkan. Kamu anjing tua, teriak Lindong. Sebuah kilatan marah melintas di mata Lindong, ketika dia melihat kalau Tian Yuanzi telah memaksa Zhou Tong dalam keadaan seperti itu. Tubuhnya bergerak dan dia baru saja akan menyerang, ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Kemudian, Zhou Tong muncul dan menghentikannya. Aura abu-abu dengan liar mengikis kilau perak di mata Zhou Tong. Lindong bisa merasakan bahwa kesadaran yang tersisa di tubuh Zhou Tong sedang dihapus dengan cepat. Lin, Junior bela diri Lindong, ucap Zhou Tong. Zhou Tong melebarkan mulutnya, saat kilau perak di matanya membuat perjuangan terakhirnya. Suaranya yang serak dan tidak jelas berisi nada memohon. Tolong berjanjilah padaku, kamu harus membunuhku, ucap Zhou Tong. Lindong menatap sosok Zhou Tong, orang yang pernah menjadi kebanggaan seluruh sekte Dao mereka. Ketika dia melihat bahwa dia telah disiksa dengan sangat kejam, amarah meletus di dalam hatinya, sebelum hasrat membunuh dengan gila muncul di mata hitamnya. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengepalkan tangannya. Suara rendahnya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang brutal saat itu bergema di langit. Martial Senior Zhou Tong, kamu tenang saja, aku akan membuat ketiga anjing tua itu membayar semua rasa sakit yang telah mereka berikan kepada kamu. Teriak Lindong. Terima kasih, jawab Zhou Tong. Senyum senang muncul di wajah Zhou Tong. Setelah itu, kilatan perak di matanya juga menghilang sepenuhnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.